Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita untuk kembali menyimak dan mendengarkan atau mengkaji dan mempelajari yang merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, ilmu yang terpenting dari semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, yang kita dibalasi dan diganjari dengannya dengan ganjaran yang luar biasa adalah karena sebab ilmu syar'i ini, mempelajari ilmu syar'i ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tarbiyah atau pendidikan anak, tentu sebelum melangkah melakukan amal yang besar ini, amal yang penuh pahala ini, tentu yang pertama dilakukan adalah pernikahan, ya. Karena untuk meraih ini semua adalah dengan menikah. Maka orang yang menikah kemudian dikarunia anak, dia akan bisa beramal dengan amal ini, khususnya bagi ayah dan bundanya, khususnya bagi orang yang menjadi ayah bagi anak-anaknya atau ibu bagi anak-anaknya. Adapun pendidik yang maksudnya adalah pendidik yang lain, tetap ada, ya, dari guru ataupun yang lainnya. Tapi yang ingin kita maksudkan adalah pendidik dari orang tua itu sendiri, orang tua anak-anak atau buah hati yang nantinya akan dididiknya. Nah, maka tentu pernikahan bukan hanya maksudnya untuk menyalurkan syahwat biologi saja, tetapi pernikahan ada tujuan yang agung lebih dari itu. Punya maksud dan tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung di dalam syariat ini yang mulia ini. Di antaranya disebutkan adalah bahwa dalam pernikahan taksiru adadil muslimin, untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin, memperbanyak keturunan, dan keturunan ini adalah untuk menjadi khususnya anak-anak yang beragama Islam, jadi pionir-pionir nantinya, para pelopor, ya. Secara umum minimal adalah menjadi kaum muslimin, sehingga jumlah kaum muslimin banyak. Dan tentunya hal ini juga idkhalus surur ala qalbi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kebahagiaan di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagaimana, ya, beberapa hadis, di antaranya hadis Nabi SAW, ya, tazawwajul walud wal wadud, nikahilah yang banyak keturunannya dan juga penyayang. Nikahilah wanita yang banyak keturunannya lagi penyayang. Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi-nabi yang lain dengan banyaknya umat pada hari kiamat, ya. Nabi SAW mengatakan demikian, ya. Maka di antara tujuan mulia dari pernikahan adalah untuk hal ini, agar mendapatkan keturunan yang saleh, salehah, ya, memperbanyak jumlah kaum muslimin, ya. Demikian pula hadis dari Ma'qil bin Yasar, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ini asabtu imra'atan, sesungguhnya aku ini mencintai seseorang wanita, zata husnin wa jamalin, yang punya kecantikan dan keindahan, kemolekan. Wa innaha la talid, akan tapi wanita ini mandul. Afa atazawwajuha, maka seorang pemuda ini kemudian menanyakan, apakah aku boleh menikahinya? Faqala la, maka Rasul kemudian mengatakan tidak. Summa atahu tsaniyah, kemudian datang yang kedua.
Jadi maksud dia datang lagi kedua kalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian tetap melarangnya. Suma atas salisah, kemudian datang yang ketiga kalinya. Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwaju al-walud fa inni mukassirum bikum umam. Menikahilah dengan wanita-wanita yang banyak keturunannya. Nikahilah wanita yang banyak keturunannya, sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Faman atau waman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Wa tazawwaju, maka nikahlah. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku sesungguhnya akan berbangga, akan merasa senang dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senang kalau umatnya banyak keturunannya. Senang kalau nantinya umatnya banyak ya, dengan umat yang banyak akan berbangga Nabi SAW di hadapan para anbiya yang lainnya. Kemudian ada tujuan lainnya yang lebih mulia lagi, yaitu yang kedua, i'fafun nafs wa taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjaga kehormatan, menjaga diri dari terjatuh ke dalam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Serta hal ini termasuk juga mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam hubungan badanmu dengan istrimu, sadaqah, kata Nabi SAW. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ada pahala. Wa fi bud'i ahadikum lahu sadaqah. Ya, maka baginya pahala. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu biha ajrun? Wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seorang mendatangi atau menyalurkan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Qal ara'aitum law wada'ah fi haram akana alaihi wizrun? Nabi kemudian mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau dia kemudian meletakkannya pada tempat yang haram, bukankah dia juga mendapatkan dosa? Qalu bala. Para sahabat sontak menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qal, kata beliau, kadzalik, maka demikianlah ya. La wada'a fil halal kana fiha ajrun. Maka demikianlah kalau meletakkannya pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i dan Imam Ahmad rahimahumullah taala jami'an. Maka orang-orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya daripada terjatuh dalam yang lembah yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan fahisah, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Makanya para pemuda dinasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka hendaknya menikah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Fa man lam yastati, barang siapa yang tidak sanggup untuk menikah, fa alaihi bisyam, maka wajib baginya atau hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah sebagai tameng atau benteng penjagaan darinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tujuan yang kedua dari pernikahan, yaitu untuk menjaga diri dari kehormatan. Karena sudah tentu ya, orang ya antara satu dengan yang lainnya ada kecenderungan. Jadi antara laki-laki dan perempuan tentu ada kecenderungan dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka cara yang halal itu dengan cara menikah. Bahkan dinilai pahala ya. Hubungannya mendapat pahala ya, subhanallah. Dalam sendaguronya ada pahala, dalam bersantainya ada pahala, semua bernilai pahala. Maka tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, insya'ul jail muslim, yaitu untuk menciptakan generasi muslim, mengkader
generasi muslim rabbani, ya, di mana seorang yang berhubungan badan hendaknya dia meniatkan dalam hubungannya agar mendapatkan keturunan yang saleh. Disebutkan dalam hadis Bukhari dalam sahihnya, bab man talabal walad lil jihad. Bab, ya, bagi barang siapa yang ingin mencari atau mendapatkan anak yang saleh, mencari keturunan yang saleh untuk berjihad, ya. Jadi meniatkan dalam hubungan badannya agar mendapatkan keturunan yang saleh yang siap untuk berjihad. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, beliau berkata, la atufanna lailah ala mi'ah imra'ah. Malam ini akan aku gilir 100 dari istriku, ya. Autis awatis'in, atau dikatakan 99 dari istriku. Kullahunna ya'ti bi farisin, agar setiap dari istriku melahirkan penunggang kuda untuk berjihad. Yujahidu fi sabilillah, yang dia siap untuk berjihad di jalan Allah. Kul insyaallah, ada yang mengatakan katakanlah insyaallah. Falam yakul, akan tapi ternyata beliau kelupaan dan tidak mengatakan insyaallah. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah, maka tak seorang pun yang mengandung dari 99 istrinya, tak seorang pun yang mengandung illa imra'ah wahidah, kecuali satu istri. Faja'at bisyikki rajulin, maka lahirlah anak perempuan yang setengahnya seperti laki-laki. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Lalu Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. Lau qala insyaallah, andaikan dia mengatakan insyaallah, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Andaikan dia mengatakan insyaallah, tentu akan lahir darinya orang-orang yang, atau anak-anak yang nanti bisa berjihad di jalan Allah. Fursanan ajma'un, para penunggang kuda seluruhnya. Nah, ini dalam hadis Bukhari dalam sahihnya, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, qauluhu bab man talabal walad lil jihad ay yanwi indal mujama'ah husulul walad. Maksudnya, perkataan Imam Bukhari, bab man talabal walad lil jihad, artinya adalah yanwi indal mujama'ah husulul walad, yaitu meniatkan dalam hubungan badannya untuk mendapatkan anak. Liyujahida fi sabil, untuk anak nantinya bisa berjihad di jalan Allah. Fayahsul lahu bidzalika ajr, maka dengan itu andaikan tidak pun diganjari dengan pahala anak, maksudnya andaikan tidak mendapatkan anak, maka dia tetap mendapatkan pahala. Wa in lam yaqa lahu dzalik, meskipun tidak mendapatkan keturunan, ya, meskipun tidak mendapatkan anak, jika sudah meniatkan dia tetap dia mendapatkan pahala. Lam yaqa dzalik, meskipun tidak terjadi. Wa yaqulu Abu Hasan Al-Mawardi muakkidan hadzal ma'na indal jima'. Imam Mawardi, ya, menguatkan, Imam Abu Hasan Al-Mawardi menguatkan makna ini, ya, yaitu maksudnya ketika hubungan badan dia meniatkan wa an yanwi fi dzalika kullihi niyatil walad, ya, yaitu dia meniatkan dalam hubungan badannya agar meniatkan mendapatkan anak keturunan. Wa an yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim, dan dia berniat agar dan dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Wa yanwi fi hadzal walad, ya, dan dia pun berniat pada anaknya ini, annallaha la'allahu yarzuquhu man ya'budullaha wa yuwahhiduh, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya anak yang nantinya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa yajri ala yadayhi salahul khalq, dan melalui tangannya lah menjadi perbaikan bagi makhluk, wa iqamatul haq, menegakkan kebenaran, wa ta'yidi sidq, membenarkan, menguatkan kebenaran,
wa manfaatil ibad, ataupun memberikan manfaat para hamba-hamba, wa imaratul bilad, dan memakmurkan negeri. Ya. Kemudian di antara tujuan nikah yang lainnya adalah istimrar dzurriyyatil insan, untuk kelanjutan anak keturunan, ya. Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hafsah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yada ahadukum talabul walad fa inna rajul idza mata wa laysa lahu walad inqata'a ismuhu. Janganlah salah seorang di antara kalian berhenti dari meminta anak keturunan, ya. Karena sungguh seorang apabila meninggal dan dia tidak punya anak keturunan, akan terputus namanya, ya. Ya, di antara tidak didoai, ya, tidak disebut lagi orang tuanya karena tidak punya anak. Itu bisa dilihat dalam kitab Kanzul Umal, dan isnadnya dikatakan hasan. Demikian dikatakan oleh Imam Haythami dalam kitabnya Majma'. Ya. Wa minal malahid fil asril hadits, dan hal yang perlu diperhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kaum muslimin dewasa ini, ya. Min gurbin wa syarqin, baik ujung baratnya dan ujung timurnya. Anal kufar, ya, baik dari ujung timur dan ujung baratnya, wa adnabahum fi biladil muslimin, dan di antara dosa-dosa mereka, makar mereka di negeri-negeri kaum muslimin, yurawijuna fikratan tahdidin nasli bainal muslimin. Mereka berusaha melariskan dagangan mereka, yaitu pemikiran agar kaum muslimin mau, yakni mengecilkan jumlah atau mensukseskan program KB, keluarga kecil, ya, agar 2 anak saja cukup. Ya. Wal fi waqti nafsihi yusajji'una al-kuffara 'ala al-injab. Tapi sebaliknya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka justru orang-orang kafir ini memotivasi, menyemangati orang-orang kafir di negeri mereka agar memperbanyak keturunan. Ya, bahkan diberikan dengan pancingan-pancingan agar yang mau punya anak agar dapat hadiah, ya. Yang banyak anak keturunannya maka dapat tambahan dari pemerintah, dana, dan seterusnya, ya. Itu di negeri-negeri mereka, negeri-negeri kafir. Apa tujuan semua ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tujuan lain mereka melakukan semua ini adalah kecuali agar jumlah kaum muslimin sedikit dan jumlah mereka banyak. Karena mereka, ya, tidak ada maksud dan kecuali adalah ingin berbuat makar pada kaum muslimin. Ketika jumlah kaum muslimin sedikit, maka mereka akan menindas kaum muslimin. Maka kita bisa melihat sekarang, real nyata di negeri-negeri, semua negeri, tidak ada suatu negeri pun yang jumlah kaum musliminnya kecil kecuali akan ditindas, akan dihancurkan, akan dibunuh, dibantai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perbuatan biadab yang mengerikan. Maka ini perlu diwaspadai dan perlu dimengerti, dipahami dengan baik, dengan benar oleh setiap kita, khususnya para pendidik. Jangan pernah mau dininak bobokan dengan slogan-slogan seperti ini. Bahkan mereka membuat slogan yang lebih indah, keluarga bahagia, atau keluarga besar, keluarga bahagia. KB tapi keluarga besar, keluarga bahagia. Subhanallah, ini yang harusnya kita dengungkan di negeri-negeri kaum muslimin, di negeri-negeri Islam, agar justru memberikan kegembiraan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi SAW sering menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak anak keturunan, liyakuna izzan lil muslimin, agar hal ini menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin, wa quwwatan lahum, memberikan kekuatan bagi mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma wulida fi ahli baitin gulamun illa asbaha fihim izzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma wulida fi ahli baitin gulamun, tidaklah seorang anak terlahir pada suatu rumah illa asbaha fihim izzun lam yakun, maka akan menjadi sebuah kemuliaan yang belum ada sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, ya, beberapa poin yang menjadikan kita seharusnya termotivasi
dalam tujuan menikahnya agar benar-benar untuk menambah dan memperbanyak anak keturunan. Menjadi saham terbaik bagi kita. Karena anak-anak kita adalah hasil jerih payah kita. Doa-doa mereka yang akan sampai kepada kita. Doa-doa mereka yang bermanfaat bagi kita. Istighfar mereka yang bermanfaat bagi kita. Ya. Bahkan Rasul SAW pernah mengatakan, wa inna atyaba ma'akaltum min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik dari apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian sendiri. Wa innal aulada min kasbikum. Dan ketahuilah sesungguhnya anak adalah hasil dari jerih payah kalian sendiri. Lihat apa yang dikatakan Rasul SAW. Wa innal aulad min kasbikum. Sesungguhnya anak adalah jerih payah dari hasil kalian sendiri. Jerih payah kalian. Ya. Maka berbanyaklah anak. Ya. Berbanyaklah keturunan. Niatkan dalam kita menikah untuk hal ini semua. Ya. Yang kita sebutkan tadi. Ya. Di antaranya juga untuk mencetak generasi yang tangguh tadi sudah disebutkan. Ya. Yang beriman pada Allah, juga siap berjihad. Kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan menikah yang kelima yang ingin kita sebutkan di sini adalah bahwa di antara tujuan menikah untuk mencari kecukupan hidup. Untuk menambah kecukupan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang kalian miliki, baik hamba-hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir, maka niscaya Allah akan menjadikan mereka kaya. Allah akan mencukupkan mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah perintah untuk menikah, ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa menikah berhukumnya wajib bagi setiap orang yang telah mampu. Mereka menguatkan dengan dalil hadis yang kita sebutkan di atas. Yani ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Taubah ayat 28, Allah katakan, "Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlih in syaa'a innallaha alimun hakim." Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah akan nanti memberi kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka kita tidak boleh takut miskin gara-gara nanti punya anak, ya. Karena dengan menikah justru akan menjadikan kaya. Punya anak juga demikian. La taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut tidak bisa memberinya makan. Karena takut miskin, ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan juga mereka. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya indah sekali menikah itu. Amal yang begitu indah. Apalagi jika diniatkan nantinya pada pernikahannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh, menjadi para pengibar panji-panji Islam yang mereka siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulnya shalawatullahi rabbi wassalamu alaih. Maka inilah tujuan-tujuan yang mulia dari pernikahan. Amalan yang nikmat dan pahalanya besar, indah, lagi menuai pahala. Subhanallah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan faedah dan manfaat. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.